Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan rasa syukur kita selalu kita panjatkan tak ada henti-hentinya atas berkah, rahmat, taufik, hidayah, ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, ya. Dan malam hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-6, ya, untuk mata kuliah Ekonomi Islam. Dan malam ini kita akan bersama-sama, ya, untuk mendengarkan, ya, pembahasan yang nantinya akan disampaikan oleh kelompok 5 yang berjudul Perilaku Islam, ya, khususnya untuk produksi. Nanti akan disampaikan oleh Sapitri Dewi, David Sianturi, Dimas Chandra, Franciscus, dan Himawan Lilin, ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 5 untuk langsung bisa menayangkan materinya untuk dibacakan dan dibahas pada malam hari ini. Dipersilakan kelompok 5. Izin Pak, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang produksi dalam ekonomi Islam. Tadinya kami berencana untuk memaparkan menggunakan PowerPoint, Pak. Cuma melihat kelompok-kelompok lain dengan video, kami jadi terinspirasi, Pak. Dan inilah, coba kami tayangkan ya, Pak. Silakan. Oke, Pak. Tampil, Pak. Belum tampil. Oke, sudah. Open aja. Produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi, definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pada intinya, produksi hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna. Kita sudah mendengarkan apa itu produksi. Selanjutnya, bagaimana sih pengertian produksi dalam Islam? Berikut penjelasan pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer. Yang pertama, Haf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas. Hal tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya bahwa produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak Islami. Dari penjelasan produksi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam pada akhirnya mengerucut pada manusia dan eksistensinya. Oleh karena itu, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islam harus menjadi fokus atau target dari kegiatan produksi. Apa perbedaan penawaran menurut Islam dengan penawaran konvensional? Secara umum tidak banyak berbeda, hanya saja ada satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini. Kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai Islam sebagai berikut. Pertama, bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai
Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi atau zuhud, dan ekonomis iktisad. Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi tren gaya hidup Islamic man. Kedua, norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang-barang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Adapun faktor-faktor penawaran dalam ekonomi Islam adalah: pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. 2. Keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Setelah kita memahami pengertian produksi dalam Islam dan prinsip-prinsip produksi menurut Islam, kita akan mendalami apa sih tujuan produksi dalam Islam. Tujuan utama kegiatan produksi dalam Islam adalah meningkatkan kemaslahatan masyarakat bersama. Untuk mewujudkannya, dapat dalam berbagai bentuk diantaranya: pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Hal ini akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan, meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Dalam ayat 77 surat Al-Qasas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Seorang produsen muslim tidak hanya dituntut untuk membedakan baik dan buruk apa yang diproduksinya, melainkan juga dapat melihat manfaat dan keberkahan yang dihasilkan dari produksinya. Produsen dalam Islam sangat diharapkan untuk memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak, serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak nilai-nilai agama, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia, dan menjauhkan kebenaran. Produsen yang hanya mementingkan kekayaan uang dan pendapatan yang maksimum semata, tidak melihat halal dan haram, serta tidak mengindahkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Sejatinya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh aktivitas harus dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah atau kebahagiaan. Prinsip-prinsip yang melandasinya diantaranya: yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rohimnya kepada manusia. Karenanya, sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit serta segala isinya. 2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan diri dari Al-Quran dan Hadits. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Islam tidak membatasi perkembangan dalam teknik produksi selama masih berada dalam koridor yang sesuai. Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Prinsip 3E yang sering kita dengar, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif, sangat sesuai dengan hal ini. Penawaran itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan
pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam penawaran Islam, ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Ada juga perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ini dititik beratkan pada faedah kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan, bukan rendahnya harga, karena sangat penting untuk kemudian menggarisbawahi bahwa dalam hukum ekonomi Islam, sebuah penawaran yang dilakukan haruslah memperhatikan berbagai hal. Dengan kata lain, bahwa barang yang ditawarkan bukanlah produk yang dilarang dan jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Serta juga bahwa penawaran dilakukan dengan dasar dan hukum syariah ekonomi Islam yang berlaku sebagaimana hukum dagang dalam Islam. Sehingga tentunya berdasarkan hukum penawaran ini tidak terjadi tumpang tindih dengan hukum agama Islam mengenai kegiatan transaksi dan produksi. Jadi tujuan utama produksi dalam Islam adalah memaksimalkan maslahah. Produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum, tapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu falah dunia dan akhirat. Baik Pak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan melalui video tersebut. Dan sekarang kita bisa buka sesi diskusi untuk teman-teman, dipersilakan. Saya Bella dari kelompok 2, UPM-nya 006, ingin bertanya, bagaimana maslahah membantu manusia dalam menentukan prioritas kegiatan ekonominya, beserta berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Bella Serina ya. Akan kami tampung dulu, kemudian selanjutnya. Oke, silakan. Yang lain? Bella di chat ya, pertanyaannya ditulis di chat ya Bella. Iya Pak. Oke, setelah Bella. Nggak ada ya, berarti nanti saya yang nanya. Coba Pak. Siapa ini? Coba Pak. Himbauan. Duri Pak. Bang Duri, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak. Malam Mas Imaman ya. Saya ingin bertanya singkat aja. Di situ tadi ada pengertian bahasan zuhud. Di dalam zuhud itu istilahnya apa? Menyerahkan atau pasrah. Tolong dijelaskan implementasinya dan contoh-contohnya yang real atau yang nyata. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Duri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana zuhud dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam berproduksi, dalam ekonomi Islam ini penerapannya Pak ya, bagaimana supaya bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Baik ya, demikian. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silakan. Oke, silakan.
Apa cukup 2? Sisanya nanti saya yang bertanya. Malam. Kelompok 5 ya Pak ya nih? Iya betul. Iya, saya mau bertanya kelompok 5. NPM saya 19056 Helmi Mika Pasulu. Tadi dijelaskan prinsip-prinsip produksi ada 3 prinsip 3E ya. Ekonomi, efisien, dan efektif. Bisakah diberikan contohnya dalam kehidupan ekonomi Islam di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini? Terima kasih. Selamat malam. Baik Mbak Helmi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip 3E itu penerapannya dalam ekonomi Islam, terutama di bidang produksi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Makasih. Baik, Himawan dan tim, mau berapa menit untuk mempersiapkan jawabannya? Iya, Pak. Kami sambil diskusi dulu Pak melalui WAG Pak, jadi silakan untuk Pak Sunarto menambahkan. Baik. Terima kasih Pak. Baik, silakan untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman dari Saudari Bella, Bang Duri, sama Mbak Helmi ya. Baik, saya akan menambahkan dari materi yang sudah disampaikan kelompok 5 tadi tentang produksi di dalam kegiatan ekonomi Islam ya. Produksi itu sendiri itu merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang maupun jasa ya, untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen ini siapa? Ya, pemakai, pengguna, atau pembeli ya. Secara teknis, produksi itu adalah satu proses mentransformasi input menjadi output, dari input ya menjadi output, dari bahan baku menjadi bahan jadi gitu kan. Tetapi definisi produksi itu dalam pandangan ekonomi yang lebih luas ya, ini terdapat pandangan tentang produksi itu ada beberapa tokoh ya, menurut Kaaf itu mendefinisikan kegiatan produksi itu perspektif dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki ya, tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitasnya. Tadi sudah disampaikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ya. Tujuan apa? Tujuan hidup ya, sebagaimana digariskan oleh agama Islam ya, disyariatkan di dalam agama Islam, yaitu tadi disampaikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga ada maslahah di situ ya, ada manfaat ya, ada maslahah untuk umat manusia ya. Kalau bahagia dunia, maka diharapkan juga nanti akan mencapai kebahagiaan akhirat. Kalau kita mengenal dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, itu produksi dimasukkan itu untuk memperoleh laba ya, yang sebesar-besarnya. Tadi dikatakan harga yang menjadi patokan adalah, menurut kapitalis itu adalah harga ya. Nah, sedangkan di dalam ekonomi Islam ya, produksi ya, itu tujuannya untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen atau pembeli atau pengguna ya. Nah, walaupun di dalam ekonomi Islam itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah ya, memaksimalkan maslahah ya. Tadi kalau di ekonomi kapitalis itu harga untuk memaksimumkan profitabilitas ya. Kalau kita kenal dengan prinsip ekonomi, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi beda di ekonomi Islam, itu tujuannya adalah untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Ya, ini dasarnya sudah berbeda ya. Ya, si produsen ini membuat barang atau memproduksi barang atau menjual barang, itu tujuannya untuk memberikan manfaat ya semaksimal mungkin kepada si
konsumen, ya. Secara lebih spesifik ini kegiatan produksi itu meningkatkan kemaslahatan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya pertama adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat pada pemenuhan kebutuhannya. Kemudian menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, yang keempat itu adalah untuk pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, di ekonomi Islam ini tujuan produksinya jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran, ya, takarannya sudah jelas. Ya. Nah, ini untuk berdampak, ya, ini akan ada dua implikasi atau dampaknya. Yang pertama adalah produsen hanya menghasilkan barang dan jasa menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Nah, ini produsen hanya menghasilkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan konsumen. Tapi dia dasarnya adalah membuat atau menghasilkan barang yang menjadi satu kebutuhan. Oke, sebentar ya, saya terima telepon sebentar ya. Saya Maaf ya, tadi berita duka neneknya Ibu Catur meninggal. Kenal Ibu Catur kan? Gimana Himawan, sudah siap? Sebentar lagi Pak, masih Oke. diskusi Pak. Saya lanjut lagi ya. Saya lanjutkan lagi tadi sampai pada prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasarnya adalah keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dari alam semesta. Sebagai Sang Maha Pencipta dari alam semesta. Nah, ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka, ya, pembuka dari kitab suci-nya umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, di mana konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam itu berdiri atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta
pemilik dan pengendali alam raya, ya, dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapannya atau sunatullah, ya. Nah, dengan keyakinan akan peran kepemilikan absolut yaitu dari Rabb Allah Subhanahu wa taala akan alam semesta ini. Berapa bulan? Kok ada yang berisik? Saya lanjut. 3. Ini yang pertama masuk langsung di mute ya suaranya ya. Kalau enggak nanti mengganggu. Tolong semuanya diperhatikan ya. Speakernya posisinya unmute. Saya lagi menjelaskan. Nah, upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum atau optimal itu dapat diwujudkan apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Jadi dasarnya adalah mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Maka dengan kata lain ini juga merupakan kegiatan produksi yang terkait pada tatanan nilai moral, ya, dan teknikal yang Islami. Ya. Nah, perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-Muslim ya, atau tidak syariah ini tak hanya pada tujuannya, tapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang strategis. Ya, ya tentunya pada aplikasi kalau kita lihat di pasar ya. Nah, di dalam Islam itu terdapat nilai-nilai yang membuat sebuah produksi tidak saja mendatangkan keuntungan, tapi juga mendatangkan berkah, ya. Nilai-nilai yang keberkahannya itu adalah yang pertama, nilai keberkahan. Yang pertama itu berwawasan jangka panjang. Jadi bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat. Ya, jadi orientasinya adalah tujuan akhirat. Ya, barang yang diproduksi itu ada manfaatnya dan tidak merugikan si konsumen. Yang kedua itu adalah menepati janji dan kontrak. Ya, apa yang diucap, apa yang dijanjikan itu sesuai, ya, baik internal maupun eksternal, ya, baik yang di dalam maupun yang di luar. Yang ketiga itu untuk memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Jadi betul-betul terjaga. Ya. Kemudian yang keempat adalah berpegang teguh pada disiplin dan dinamis. Ya. Ya, berpegang teguh ada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Jadi dihargai betul hasil produksi itu karena tadi tujuannya adalah maslahah, ya, di dalamnya tidak ada tipu-tipu atau di dalamnya tidak ada hal yang merugikan si konsumen. Kemudian juga mendorong ukhuwah, ya, antar sesama pelaku ekonomi. Mendorong ukhuwah ini artinya juga bisa memberikan manfaat satu sama yang lain gitu ya, satu sama yang lain ya, itu bisa menyebar luas itu ya, bermanfaat ya. Kemudian yang ketujuh itu menghormati hak milik individu ya, sangat dihormati. Kemudian yang kedelapan mengikuti serta sah ya, mengikuti syarat sah ya dan rukun akad transaksi ya. Jadi dalam transaksi jual beli atau ya orang tukar menukar barang itu ada syarat dan rukunnya ya. Kalau di dalam Islam itu ada akad transaksi ya. Transaksi itu yang dulu pernah saya sampaikan, apakah dia penjualan tunai atau penjualan kredit ya. Kalau penjualan tunai maka akad jual beli secara tunai ya. Kalau akad kredit maka akad jual beli secara
kredit. Nah, yang kesembilan itu adil ya di dalam bertransaksi antara si konsumen maupun si produsen itu sama-sama adil, tidak ada yang dirugikan ya. Adil dalam arti saling memberikan manfaat ya, semua diuntungkan ya, produsen diuntungkan, si konsumen juga diuntungkan. Kemudian ke-10 itu memiliki wawasan sosial. Jadi hasil produksinya itu bermanfaat secara sosial ya. Kalau kita lihat sosial yang paling kecil adalah sosial dari konsumen itu kepada orang terdekatnya siapa? Keluarga. Kalau yang banyak lagi masyarakat, yang paling banyak lagi mungkin umat manusia ya. Kemudian yang terakhir ya, pembayarannya untuk upah tepat dalam waktunya dan layak ya. Selain tepat waktu, layak ya. Kalau dalam produksi ya pembayarannya itu harus tepat waktu. Tepat waktu artinya tidak sampai melampaui kesepakatan. Contoh 30 hari ya 30 hari tepat. Layak artinya ya yang diproduksi itu layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh si konsumen. Mungkin dari saya sebentar lagi. Kemudian yang terakhir ini masih ada. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, si produsen atau penghasil barang maupun jasa ini betul-betul menjaga perusahaannya, menjaga dirinya dari proses produksi yang diharamkan dalam Islam, baik kehalalannya maupun mudaratnya ya. Halal artinya itu baik, thayyib ya. Halal itu apabila dimakan, apabila digunakan itu tidak melanggar norma-norma yang diharamkan, artinya yang dilarang dalam Islam. Thayyib artinya baik ya. Baik. Jadi tidak menimbulkan mudarat atau ketidakmanfaatan atau merugikan. Contoh miras gitu ya. Kalau diminum itu kan isinya mudarat. Mana ada manfaatnya gitu. Katanya untuk memanaskan badan. Orang di Indonesia itu badannya sudah panas semua, mataharinya aja suhunya berapa derajat kan itu ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari saya. Selanjutnya saya kembalikan untuk diskusi kepada Saudara Himawan. Silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas tambahannya. Sekarang kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan hasil diskusi kita tadi. Yang pertama dari Mbak Bella Serina, bagaimana masalah membantu manusia dalam menentukan prioritas kegiatan ekonominya beserta berikan contohnya. Akan dijawab oleh teman saya, Mas Franciscus. Silakan Mas. Assalamualaikum. Terkait masalah ya. Jadi apabila kita misalnya memproduksi suatu barang atau jasa berdasarkan atas maslahah, maka baik produsen maupun konsumen itu akan diuntungkan. Keduanya mendapatkan manfaat. Misalnya nih contoh, misalnya dalam contoh umum dulu, A membeli barang dari B. A puas terhadap barang dari B, maka ada kemungkinan A tersebut akan membeli barang dari pihak B di kemudian hari, dan mungkin memasarkannya ke orang-orang lain, dan itu akan memutar roda perekonomian. Itu akan memberikan manfaat ekonomi. Nah, terkait dengan prioritas, jadi terkait dengan prioritas, itu kan masalah itu kan artinya manfaat, maka seyogyanya kita itu melakukan kegiatan ekonomi itu yang memberikan maslahat terbesar. Maksudnya supaya skala prioritas kita di dalam hidup ini terpenuhi. Contoh realnya, karena kan dalam masa pandemi ya. Nah, karena dalam masa pandemi ini, apa sih item yang bisa diproduksi yang bisa memberikan masalah terbesar saat ini? Masker atau hand sanitizer dan alat.
Terputus, Wan. Ya Pak, sebentar Pak. Mungkin koneksinya sedang gangguan Pak. Mungkin di-handle duluan, nanti baru dilanjut lagi. Yang kedua kali. Oke Pak, mungkin yang pertanyaan pertama kita postpone sebentar ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua saja, yang akan dijawab oleh teman saya, Mas Dimas. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Bang Duri ya tadi, mengenai implementasi zuhud dalam produksi ekonomi Islam. Nah, di ekonomi Islam, nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian, kesederhanaan, dan salah satunya juga zuhud, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi. Zuhud itu menganggap kecil dunia ini dan menghapus gemerlap kenikmatan duniawi. Jadi tidak terpengaruh terhadap gemerlapnya dunia ini. Misalnya ya, contoh konkretnya itu saat pandemi seperti ini, kan yang paling dibutuhkan sepertinya kan masker. Nah, saat masker kita produksi, kita menjualnya dengan harga yang wajar dan tidak menjualnya dengan harga yang tidak mampu dicapai oleh khalayak ramai. Jadi biar sama-sama bisa memanfaatkan masker untuk kesehatan dan mencegah terkena virus pandemi saat ini. Seperti itu. Gimana Bang Duri? Ya, baik, terima kasih. Ya implementasinya memang begitu. Baik, lanjut. Terima kasih Bang Dimas atas pertanyaan jawabannya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi, teman-teman, teman saya sudah terhubung kembali. Silakan kepada Mas Frans. Tadi terkait pertanyaan yang pertama, oke. Sampai masker tadi. Masalah itu dalam produksi itu maksudnya apabila kita memproduksi barang atau jasa berdasarkan atas asas maslahah, maka baik produsen maupun konsumen itu akan diuntungkan. Diuntungkannya itu tidak hanya puas sama puas, tapi dengan memproduksi atas masalah itu kita bisa memutar lebih jauh roda perekonomian. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya pihak A membeli barang dari B. B ini memproduksinya itu berdasarkan atas masalah manfaat. Maka pihak A itu kemudian puas atau senang. Maka pihak A itu akan kemudian hari ada kemungkinan bahwa pihak A akan membeli lagi dari pihak B. Ada juga kemungkinan dari pihak A akan memasarkan produk dari pihak B ke orang-orang lain sehingga roda perekonomian itu berputar. Nah, sekarang terkait yang dengan prioritas, terkait prioritas itu masa itu manfaat, masa itu kan manfaat, maka seharusnya seyogyanya kita melakukan kegiatan ekonomi yang memberikan maslahat terbesar. Ya, maksudnya maslahat terbesar dari yang terbesar hingga terkecil, sehingga tercapailah produksi atau kegiatan ekonomi yang bersifat efektif, ekonomis, dan efisien. Intinya supaya melakukan kegiatan ekonomi dari yang masalah terbesar supaya skala prioritas dalam hidup kita bisa terpenuhi. Contohnya apa dalam kehidupan kita yang sekarang? Masa pandemi. Karena masa pandemi, apa sih barang atau jasa yang bisa memberikan masalah terbesar? Menurut saya adalah seperti alat-alat kesehatan, seperti masker, hand sanitizer. Nah, masker ini kan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita saat ini. Apabila kita melakukan kegiatan ekonomi, misalnya produksi masker, itu kan hand sanitizer itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa ke orang lain. Nah, ini sekian untuk jawaban pertanyaan pertama. Ada tanggapan teman-teman?
Baik, ada tanggapan dari teman-teman atau tambahan dari Pak Sunarto? Silakan, Pak. Baik, cukup jawabannya. Cuman kalau dikatakan maslahah, saya mau tanya nih. Tadi kan Mas Pran ini bilang memproduksi sesuatu yang maslahah, yang manfaat. Mungkin untuk kelompok ini deh pertanyaannya langsung sambil diskusi aja. Bagaimana orang memproduksi racun, memproduksi pedang, panah, pisau? Apakah itu juga maslahah? Silakan ditanggapi. Mungkin yang lain juga boleh sambil jalan aja. Tergantung dari niatnya, Pak. Siapa ini? Kan kalau dia niat misalkan nih bikin pedang, tapi kan dia nggak niat untuk bikinkan teroris, dia kan sebutkan dulu namanya sebutin. Devita, Pak. Ya. Dari Devita, NPM-nya 18559. Kalau itu sih sebenarnya tergantung niat. Kalau dia bikinnya dengan niat baik untuk kayak tentara kayak gitu kan masih masuk akal, kayak masih niatnya baik. Tapi kalau dia sengaja bikin untuk teroris ya jadi dosa, Pak. Kayak misalkan racun juga. Kalau misalkan dia bikin racun buat ngeracunin orang baik ya salah, Pak. Tapi kalau misalkan niatnya baik, gimana, Pak? Tergantung niat, Pak. Boleh. Kembali ke tujuan produksinya sih, Pak, kalau kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau nambahkan supaya betul-betul paham ya. Kata-kata maslahah itu paham ya. Bukan barang yang baik saja, tapi barang yang tidak baik juga diproduksi. Atau, ya? Pak, saya mungkin bisa menambahi, Pak. Silakan, Leni. Iya, atau bisa jadi contoh misalnya narkotika ya Pak, obat-obat terlarang. Tropik narkotik. Ada salah satu, ya, ada mungkin salah satu contoh misalnya dari obat-obat terlarang itu yang digunakan bukan hanya untuk sifat negatifnya aja sih, untuk kebutuhan negatifnya aja. Tapi kalau misal dari lingkup kesehatan, ada beberapa obat yang dibutuhkan sebagai untuk pengobatan. Contohnya orang gila ya Pak. Malah yang orang gila jadi waras, yang waras jadi gila. Gara-gara gara-gara obat-obat terlarang tersebut. Jadi kalau dilihat dari kemaslahatannya, narkoba tersebut juga bukan berarti hanya menjadi sebuah makanan bukan haram aja sih. Jadi ada juga bisa dikatakan halal untuk kebaikan, sebagai difungsikan kebutuhannya juga sih Pak. Oke. Mungkin kalau saya sih ngambil sampelnya itu aja. Oke, Leni berarti kerjanya di rumah sakit jiwa ya. Oke. Ada teman sih Pak. Oke, gini nanti pembahasan itu saya akan lanjutkan di setelah sessionnya kelompok 5 ya. Lanjut di Bang Pran, tadi pertanyaannya dari Bella ya, ditanya dulu Bellanya gimana? Gimana Mbak Bella, ada tambahan? Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Jadi maslahah itu kayak manfaat terbesar ya buat orang lain dan memproduksi yang paling banyak dibutuhkan buat banyak orang. Ya, mungkin. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Mbak Bella. Baik, untuk pertanyaan 1 dan 2 sudah kita diskusikan. Dan sekarang selanjutnya untuk pertanyaan ketiga tadi tentang bagaimana konsep 3A itu dalam produksi dalam ekonomi Islam. Dan contohnya akan dijawab oleh Saudara David. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kan berbicara terkait ekonomis, efektif, dan efisien dalam ekonomi Islam. Nah, dalam produksi Islam juga harus mengedepankan 3E itu. Apakah barang yang diproduksinya itu sudah efektif, apakah sudah efisien ataupun ekonomis. Untuk contohnya itu, untuk ekonomis misalnya
menggunakan bahan baku yang murah, bisa menjangkau orang banyak, sehingga keuntungan yang diambil juga tidak usah banyak-banyak, marginnya secukupnya saja. Untuk efisiensi, contohnya itu barang-barang yang menghindari mudarat, dan dalam produksinya itu tidak ada bahan baku yang disia-siakan, sehingga lebih optimal. Dan untuk efektivitasnya itu tercapainya tujuan dan manfaat atau maslahah. Demikian, terima kasih. Mbak Helmi, apakah ada tanggapan? Untuk Mbak Helmi, pertanyaannya sudah dijawab oleh Saudara David. Apakah ada tanggapan atau diskusi lagi? Dipersilakan. Cukup jelas dari Mas David penjelasannya. Terima kasih Mas David. Baik, sama-sama Mbak. Oke, baik teman-teman, untuk 3 pertanyaan tadi sudah kita diskusikan ya. Luar biasa sekali pertanyaannya dan semuanya sudah berinteraksi. Kita bisa dapat jawaban yang mungkin belum memuaskan, tapi sudah sedikit memberi insight buat kita semua. Sekarang silahkan untuk Pak Sunarto beri tambahan. Baik, sebelum saya menambahkan ke yang lain, mungkin silakan kelompok 5 untuk ditutup dulu. Ada kesimpulan? Ya baik Pak, setelah paparan kami tadi dan diskusi kita, mungkin ada sedikit closing Pak dari Mbak Safitri tentang materi produksi dalam ekonomi Islam ini. Silahkan untuk Mbak Safitri. Baik, saya akan menyimpulkan dari presentasi yang telah dilaksanakan oleh kelompok 5, yaitu kesimpulannya adalah produksi yang sesuai dengan perilaku Islam, yaitu melakukan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Pada intinya, dalam berperilaku Islam, kita harus mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku Islam dalam berperilaku produksi dalam Islam. Baik, terima kasih. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih Mbak Safitri, dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas diskusi kita pada malam ini, dan mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata-kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi, paparan, serta tanya jawabnya ya. Cukup hidup ya malam ini, sangat luar biasa, dan semua itu ada aturan mainnya juga cukup bagus, ada adab etikanya juga berjalan, jadi saling menghargai antara satu dengan yang lain, cukup bagus, dan mudah-mudahan ini nanti bisa diteruskan di kelompok-kelompok yang lain agar tertib dalam diskusi, komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang saya akhiri dulu untuk presentasi kelompok 5. Terima kasih.